Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi raya hatiku senang, makan ketupat, lauknya kari. Judul cerita saya asal usul Tanjung Pinang. Mohon didengar wahai Dewan Juri. Di zaman dahulu, panjangnya dia, lamalah cerita kita ni nak dimulai. Di zaman dahulu, di hulu Sungai Riau telah berdiri sebuah kerajaan. Menurut sejarah, pada tahun 1673, Laksamana Tun Abdul Jamil membuka negeri baru bagi kerajaan Melayu Johor di Sungai Jarang atas perintah Sultan Ibrahim. Kerajaan Johor Riau beberapa kali memindahkan pusat kerajaannya termasuk di Dait Lingga. Kerajaan Riau berada di puncak kejayaannya semasa Raja Haji menjadi yang di-Pertuan Muda keempat. Dan menurut buku Tuhfat Al-Nafis, semasa Raja Haji inilah telah dibangun dua buah istana yang sangat megah, yaitu nungguin ya. Yang satu sebuah istana di Pulau Biram Dewa yang kemudian lebih dikenal dengan Kota Piring. Sedangkan yang sebuah lagi diperuntukkan kepada yang di-Pertuan Besar Sultan Mahmud di Pulau Galang Besar. Konon pada masa itulah kehidupan rakyat Riau sangat makmur. Banyaklah para saudagar dari berbagai negeri yang datang berniaga. Rakyatnya pun sangat baik, ramah tamah, berbudi bahasa, pandai bertenggang rasa. Dan pada masa itulah hidup seorang lelaki separuh baya bersama istrinya yang mempunyai anak perempuan. Anak perempuannya pun sangat pandai, bijak, serta budi pengertinya pun sangat baik. Pada suatu hari, si anak berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahanda, rasanya sudah lama kita tinggal di Sungai Riau ini. Bagaimana kalau kita pindah ke Tanjung sana itu?" Melihat suaminya hanya diam, maka berkatalah si istri, "Iyalah bang, kita pun sudah lama tinggal di sini. Macam mana kalau kita coba-coba beralih rasa?" Abang pun berpikir begitu juga, tetapi kenapa ayahanda? Rasanya ada yang membuat hati ayahanda bimbang. Memang benar anakku. Rasanya saya pula ingin meninggalkan rumah yang di sini, yang telah kita bangun sedikit demi sedikit hingga menjadi sekarang. Tapi kalau kita tinggal di sini terus, tak bertambah jugalah ilmu dan pengetahuan kita. Bagaimana
Kalau kita pindah ke Tanjung Sana itu, hidup kita akan lebih baik. Baiklah, jika Ananda berkeinginan pindah ke Tanjung Sana itu dan ibundamu pun setuju, ayahanda pun setuju juga. Tadi malam Ananda bermimpi dijumpai seorang kakek tua yang berpesan kepada Ananda kalau ingin bertempat tinggal di Tanjung Sana itu tanamlah dulu anak pokok pinang di sepanjang tanjung itu. Bagaimana kalau kita tidak mengikuti pesan dari kakek tua itu? Tiada pula dijelaskan jika tiada mengikuti pesan itu, tetapi kata orang tua itu, pokok pinang itu akan memberi jawaban dan arti tersendirinya. Begitulah ceritanya. Maka keesokan harinya, ketiga orang beranak itu sibuk mencari anak-anak pokok pinang atau benih pokok pinang di berbagai pelosok atau di tepi-tepi hutan. Masyarakat atau orang ramai yang melihat kelakuan ketiga orang beranak itu tidak dapat menahan hati untuk tidak bertanya. Maka salah satu penduduk pun bertanya kepada orang tua itu, "Wahai Pak Tua, kami melihat beberapa hari ini Pak Tua mengumpulkan anak pokok pinang yang sangat banyak. Untuk apa?" "Kami hendak menanam pokok pinang di Tanjung Sana." "Tanjung yang mana satu?" "Itu di Tanjung Sana. Kalau kita dari arah luar mau ke Hulu Riau ini, di sebelah kanan kita terlihat tanjung yang menjorok ke laut." "Oh, di Tanjung Sana itu." "Benar, kami ingin menanam pokok pinang ini di Tanjung Sana itu." "Apa gunanya? Kami ingin pindah ke Tanjung Sana itu." "Tapi Pak Tua, di Tanjung Sana itu limbahnya masih sangat lebat dan tiada pula orang yang tinggal di sana." "Tak mengapalah, kata orang, belum mencoba belum tahu." Maka bertanamlah anak-anak pokok pinang itu di sepanjang tanjung itu, mana-mana yang boleh ditanam. Sebanyak benih pokok pinang yang dibawa, ditanam semuanya. Mulailah ketiga orang beranak itu membuat pondok di tanjung itu, sedikit demi sedikit hingga kehidupan mereka mulai membaik.
Pondok kecil sudah pun bertukar menjadi rumah yang sangat bagus. Padahal kehidupan si orang tua itu hanya menjadi nelayan, tetapi penghasilannya pun selalu banyak dan lebih dari cukup. Hari berganti sampai berganti dalam hitung bilangan tahun. Ternyata di Tanjung itu tiada hanya ditempati oleh ketiga orang anak beranak itu saja. Semakin hari semakin banyaklah orang yang bertempat tinggal di perkampungan Tanjung itu. Bahkan sampai masuk ke dalam yang ternyata daerahnya pun berbukit-bukit. Syahdan Al-Kisah, di Tanjung itu semakin ramai penduduknya dan orang tiada lagi yang menyebutnya dengan Tanjung saja, melainkan ditambah satu kata, yaitu Pinang. Kalau orang bertanya, "Tuan hamba, dari mana?" Maka dijawab pula, "Dari Tanjung sebelah sana, yang banyak pokok pinang." Lama-kelamaan orang menyebutnya dengan singkat saja, yaitu Tanjung Pinang, ibu kota Kepulauan Riau. Jadi bernyanyi pula. Demikian asal-usul Tanjung Pinang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.